Silahkan lo pukul gue. Tunggu apa lagi? Kalau emang dengan cara ini lo bisa tenang, lo bisa melampiaskan kekesalan lo sama gue, lo bisa ngerasa lebih tenang, silahkan Gi. Ayo pukul gue Gi. Ran, you oke? Gue gak apa-apa, Tan. Yaudah, lu tenangin diri lu dulu ya. Gue gak apa-apa kok. Mendingan sekarang kita cari Mel lagi ya. Misi. Ya, Jo. Pak Bos, Gimana, Jo? maaf ya, saya udah muter-muter Pak Bos, udah keliling-keliling ke tempat tongkrongannya Non Mel juga. Non Melnya nggak ada. Nggak apa-apa, Jo. Nggak apa-apa, Jo. Yang penting kamu udah berusaha. Sekarang kita fokus gimana cara nemuin Mel. Udah itu aja. Mudah-mudahan Mel nggak apa-apa ya, Pia. Karena ini kan udah malam sekarang. Sabar ya, Bu. Doain aja semoga Mel baik-baik aja dan dia juga bisa jaga dirinya. Kamu kemana aja? Oke. Enggak kok, Dad. I'm fine. Aku baik-baik aja, Dad. Jadi nggak perlu khawatir soal aku. Kamu baik-baik aja. Kenapa kamu pergi ninggalin rumah? Kenapa? Rizky udah ngancam kamu? Enggak kok, Dad. Aku pergi dari rumah karena emang aku mau tenangin diri aku, Dad. Bukan karena aku tertekan dari Rizky. Kita tuh semua khawatir mikirin kamu, Mel. Maafin aku ya, Bu. Iya, tapi syukurlah kamu nggak apa-apa. Non Mel, Om Cucu loh, sampai mumet indasnya, keliling-keliling muter-muter. Sekarang kembali sendiri. Wis. Udah kalau gitu, gue sekarang kabarin Pangeran Tristan, Gio sama Dinda ya, Mel. Soalnya dari tadi mereka nyariin lo. Enggak, kamu nggak apa-apa, Mel. Everything okay? Makasih ya, Ran. Lu udah mau cerita ke gue. Sorry, gue juga baru tahu. Ya, nggak apa-apa kok. That's okay, Tan. Iya, jadi ternyata sekarang Ata, Gio, mereka masih nggak percaya ya. Dan mereka masih sebel sama lu. Ya, gitulah. Tan, bentar ini Putri nelfon gue. Oh, iya, sure. Halo sayang. Halo, sayang. Ada berita baik nih. Mel udah pulang loh, dan dia baik-baik aja. Kamu serius sayang? Iya, aku serius. Sekarang masalahnya udah selesai. Yaudah, kamu kesini sekarang ya. Kita ngobrol-ngobrol di sini. Ya udah, syukurlah kalau gitu sayang. Ya udah, I'll meet you there. Okay, my love. Bye bye. Wah, thank God. Mel udah ketemu. Ya udah, sekarang kita mendingan on the way biar lo bisa lanjutin acara lo sama si Mel. Tapi gue sekali lagi makasih ya, Ren. Sorry lo lagi ada masalah kayak gini tapi lo malah sibuk nemenin gue buat nyari Mel. That's okay, Tan. Gue yakin kok masalah ini akan selesai. Ya udah, yuk kita jalan sekarang. Ya, mau tunangan, bro. Yes. Mel, Pangeran dapat foto lo lagi sama Rizky di Cafe Atlantik. Lo beneran pergi sama Rizky? Mel, apa kamu dipaksa Rizky untuk nemuin dia? Oh, enggak kok. Aku ketemuin Rizky atas kemauan aku sendiri. Aku nggak dipaksa sama sekali sama Rizky, Bu. Are you sure? Kamu bicara sama Didi, jujur sama Didi. Rizky udah apain kamu? Udah neken kamu? Udah ngancem kamu? Kamu jujur apa adanya sama Didi? Ayo. Enggak, Dad. Aku bahkan tadi ngobrol sama Rizky dari hati ke hati. Dia nggak ada ngancem aku sama sekali.
ngobrol sama Rizky, aku jadi sadar kalau sikap aku terlalu berlebihan sama Rizky. Aku terlalu parno sama dia, Dan. Padahal Rizky nggak sejahat itu. Mel, maksud kamu apa ini semua? Kamu kan tahu Rizky udah berbuat apa sama keluarga kita. Maksud kamu apa? Ya Didi mikirnya kayak gitu karena Didi belum bisa ngertiin Rizky, Dad. Didi coba ngertiin Rizky, pasti Didi tahu gimana Rizky nggak sejahat itu, Dad. Setelah aku udah bisa berpikir jernih, aku mutusin untuk stop tunangan aku sama Tristan. Aku maunya tunangan sama Rizky. Aku butuh laki-laki yang mencintai aku seperti Rizky mencintai aku. Mel, ini sebenarnya terjadi apa sih? Pertunangan kamu sama Tristan itu sebentar lagi loh. Orang yang kamu cintai. Perasaan aku ke Tristan sama perasaan aku ke Rizky beda, Dad. Aku care sama Tristan cuma gara-gara Tristan care sama aku. Put, lo percaya kan sama gue? Kalau misalnya gue cinta sama Rizky, lo kan selalu ngerti gimana perasaan gue. Apalagi lo sahabatnya Rizky, jadi lo tahu Rizky nggak sejahat itu kan, Put? Semua omongan Mel sangat meyakinkan. Gue bahkan gak dengar suara hati Mel. Ji, udah dong, jangan emosi, sabar. Ya gimana aku nggak emosi coba? Kayaknya emang tadi mukul pangeran adalah pilihan yang tepat. Sayang aja nggak aku lakuin. Ya udahlah, jangan bawa masalah kantor. Ya nggak bisa kayak gitu dong, Baby Kriwil. Kan kamu tahu sendiri apa yang udah dilakuin sama pangeran itu ke aku sama Ata udah keterlaluan banget. Sekarang kamu bayangin deh, hasil kerja keras aku, Ata, kita semua dipakai untuk kepentingan pribadinya dia. Apa aku nggak sakit hati? Apa aku nggak kecewa? Di dalam uang itu, ya, ada hak karyawan, ada hak Ata sama anak istrinya, ada hak aku untuk aku tabungin supaya kita bisa nikah. Tapi sekarang mana uangnya buat dia sendiri? Bayangin ya, setelah semua perjuangan yang udah kita lakuin, Baby Kriwil, ups and downs kita laluin sama-sama. Tapi begitu sekarang udah stabil lagi, kenapa kayak gini jadinya? Wajar dong kalau aku kecewa, wajar dong kalau aku marah. Saat susah, kita berjuang sama-sama. Udah stabil, kok dipakai sendiri uangnya? Padahal kan kamu juga tahu, sebelumnya startup itu ditimpa banyak banget masalah. Mulai dari Vito, Ata, semua bikin kesalahan. Dan apa? Setelah masalahnya selesai, pangeran janji untuk kita bisa menjadi lebih solid. Untuk kita belajar dari setiap masalah yang udah kita laluin. Tapi sekarang apa, Baby Kriwil? Dia sendiri malah yang bikin masalah baru. Mana solid, mana belajar dari masalah, mana belajar dari kesalahan yang dia bilang. Ya udah ya, udah jangan emosi. Yang paling bener tuh kita doa sekarang, semoga usaha bisnis startup kamu sama Pangeran sama Ata ini bisa stabil lagi, bisa sukses, ya? Nggak ada gunanya marah-marah kayak gini. Ya wajar lah aku kecewa. Bentar. Nomor siapa ya? Angkat aja. Halo, selamat malam. Iya, saya sendiri. Apa, Pak? Pak ini serius, Pak? Iya, saya sahabatnya, bener. Saya juga rekan kerjanya. Baik, Pak. Baik. Saya kesana sekarang. Terima kasih. Kenapa, Ji? Siapa? Aku ditelepon polisi.
Siapa? Atta ditangkap polisi. Hah? Terus gimana? Ya, kita harus ke sana sekarang, kesian dia sendirian. Yuk. Ayo. Sayang, cup nih. Ini mainan apa nih, sayang? Sayang, kenapa sayang? Kok nangis terus sih? Ini apa nih? Nih, sayang. Joyang. Sayang, tuh. Aisyah. Nih. Ma. Nih. Tuh, apa sayang? Ma. Tuh. Aduh, Ma, gimana nih? Rasha nggak mau diem dari tadi, nggak biasanya dia nangis kayak gini, Ma. Mama anterin ya. Kamu bawa dia ke dokter. Takutnya Raisa kenapa-napa ya sayang ya. Tapi dia aman-aman aja, Ma. Suhu badannya tuh normal, aku udah cek tadi. Tapi kasihan si Raisa ini nangis terus kayak begini. Mau panggil dokter aja ya, bawa ke sini ya. Sayang. Sayang, kamu kenapa, Nak? Kamu mau apa? Kamu mau apa? Cup. Sayang, aduh nggak biasanya kamu gini, sayang. Hei, Ran, lampu merah, stop. Iya udah, Ran, lu tenangin diri lu dulu. Ini habis lampu merah biar gue nyetir deh, ya? Nggak apa-apa, that's fine kok, Tan. Sorry banget ya, gue lagi banyak banget pikiran. Jujur sekarang gue kepikiran soal masalah gue sama Atta sama Gio. Iya, gue ngerti. Gue cuman nggak kepingin, Tan, kalau persahabatan gue rusak cuman karena masalah yang gue nggak bikin. Dan gue aja nggak tahu kenapa bisa terjadi masalah seperti ini. Iya, makanya menurut gue, Ran, lu harus lidikin. Apalagi kalau emang lu nggak ngelakuin apa yang dituduhin sama Atta sama Gio, ya gue yakin ini emang sengaja ada yang mau adu domba lu bertiga. Lu harus lidikin itu. Gue yakin banget, Tan. Ini semua pasti ulah Vito. Kenapa lu bisa mikir kalau ini Vito? Ya karena sebelumnya Vito pernah mau ngelakuin ini sama gue. Dia pingin banget ngancurin perusahaan gue. Dan dia menggunakan Atta. Cuman karena dia gagal, dia pasti dendam sama gue. Tan, tapi please ya, lo jangan ceritain ini ke siapapun. Gue ngomong kayak gini sama lo karena gue percaya sama lo. Ya, it's okay, you got me. Pak, saya mohon, Pak. Saya bukan maling. Saya mau beli susu buat anak saya, Pak. Saya mohon, Pak. Saya bukan maling, Pak. Permisi, Pak. Ya. Silakan. Pak, perkenalkan saya Gio dan ini pacar saya Dinda. Kita berdua ada kerabatnya Atta. Boleh gak Pak, kalau saya mau izin bicara dulu sama sahabat saya? Silakan. Ji, gue mohon Ji, jelasin ke Pak Polisi ini, Ji. Kalau gue nggak bersalah, gue bukan maling. Gue tuh mau beli susu buat Raisa. Gue bela-belain beli susu Raisa ini dari hasil jam tangan gue nih, gue jual. Iya udah, tenang Tak, sabar ya, ngomongnya pelan-pelan. Ya gimana gue bisa tenang, Din? Orang gue dituduh jadi maling coba. Tolong kalian semua tenang. Lu tuh sahabat gue ya, kalau nyurutin gue sih, Ji? Gak mungkin lah gue nyuri kayak gini. Pantang buat gue, Ji, sekalipun gue kepepet. Tak, ini urusannya udah panjang. Lu harus masuk ke kantor polisi, berarti lu bersalah. Kenapa nggak ngaku aja sih? Maksud lu apa sih ngomong kayak gitu? Hei,
Terus menurut lo apa gue harus percaya sama lo? Tak, lo aja pernah sanggup untuk ngancurin perusahaan. Apalagi cuma nyolong susu. Itu kan hal yang lebih ringan gitu loh. Udah ngaku aja lah. Lu malah ngomongin itu sih, Ji? Sudah. Gue ini sahabat lu loh. Iya udah cukup. Jangan pada emosi. Tahan, sabar. Ji, ikut aku sekarang Ji. Silakan Anda duduk kembali.